Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah menjelang siang kita dapat melakukan tatap muka meskipun dilakukan secara online. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 3 pengelolaan pendidikan akan mempresentasikan tentang materi pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Agisna tentang data atau identitas jurnal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Adhar yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang data identitas jurnal. Judul yang kita angkat yaitu tentang pendekatan manajemen peserta didik. Nama jurnal, Journal of Islamic Education Management. Edisi ini terbit pada 2016 yang ditulis oleh Taqwa. Penerbitnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pelopo. Kota terbit Pelopo, nomor ISSN 25484052. Alamat link manajemen mpi@gmail.com. Terima kasih. Terima kasih yang telah memaparkan pemateri tentang data dan identitas jurnal. Kemudian kepada pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Farhah Jahra tentang deskripsi jurnal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Adhar yang telah berkesempatan untuk membacakan materi yang kedua tentang ringkasan deskripsi jurnal. Konsep pengelolaan melalui pendekatan manajemen peserta didik tentu tidak mudah dilaksanakan. Beberapa kendala yang mungkin muncul dan perlu diperhatikan adalah satu, pelaksanaan pendekatan manajemen peserta didik harus didukung dengan peningkatan kualitas guru dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan arti dan fungsi sekolah. Yang kedua, mengubah kebiasaan birokrasi yang selama ini bercokol menguasai dunia pendidikan dan selalu memperoleh fasilitas dan kemudahan tentu tidak mudah. Namun jika diatasi, peningkatan manajemen peserta didik akan berperan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Ani Rodiani tentang poin ketiga dan keempat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan tadi mengenai deskripsi jurnal. Yang ketiga, diperlukan persiapan sumber daya manusia kepada sekolah sebagai manajer yang kreatif dan profesional. Dan yang keempat, diperlukan kesepakatan masyarakat dalam peranannya sebagai komite sekolah yang berkualitas. Nah, jadi manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah, sampai dengan mereka lulus sekolah. Secara sosiologis, peserta didik mempunyai kesamaan-kesamaan. Dan tujuan fungsi manajemen itu sendiri adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah, sehingga berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Selanjutnya pemateri keempat yang akan membahas tentang analisis kekhasan, kemutahiran, kelebihan dan kekurangan.
Tentang kelebihan jurnal ini akan disampaikan oleh Saudari Koirunisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kelebihannya jika dilihat dari aspek isi, jurnal yang berjudul Pendekatan Pengelolaan Peserta Didik ini, kelebihan yang dimilikinya, jurnal ini sudah cukup bagus, cukup lengkap, semua sudah dijelaskan dan penggunaan bahasanya sudah mudah dimengerti. Kejelasan mengenai konsep manajemen baru, guna meningkatkan kualitas pendidikan, kendala yang mungkin muncul dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konsep, syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran terlaksananya kebijakan pendekatan manajemen, penjelasan mengenai aspek-aspek itu penjelasan mengenai apa itu manajemen peserta didik, tujuan dan fungsinya, prinsip-prinsipnya, serta 2 pendekatan manajemen peserta didik, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, semua sudah terpapar dengan jelas dalam jurnal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat. Selanjutnya, pemateri kelima akan menyampaikan tentang kekurangan jurnal ini. Kepada Saudari Alna, dipersilahkan. Baik, kekurangan pada jurnal ini yaitu kekurangannya metode penelitian atau bahan metode. Bagian ini menjelaskan ketiga percobaan telah dilakukan. Peneliti menjelaskan dalam percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendalian. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitian lokasi dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Aturan umum yang perlu diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasi. Penulisan metode diketik dengan 2 spasi kurang lebih 1 halaman. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kelima. Selanjutnya, pemateri keenam tentang kekhasan dari jurnal ini yang akan disampaikan oleh Saudari Elsa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kekhasannya, adapun ciri dari jurnal nasional terakreditasi yaitu 1. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kementerian dalam kurung lampiran Permendikti nomor 20 tahun 2017. Yang kedua, jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kemendikti dalam kurung Juknis Permendikti nomor 20 tahun 2017. Yang ketiga, jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai jurnal nasional terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Sains dan Teknologi, Indeks Sinta, atau diakreditasi Jurnal Nasional Arjuna, yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi, dalam kurung Q1 dan Q6. Dalam kurung Juknis Permendikti nomor 20 tahun 2017. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keenam. Selanjutnya, pemateri ketujuh yang akan disampaikan oleh Saudari Fitria Lestari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan kekhasan. Dan yang disebut dengan jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nomor 2, memiliki ISSN. Ketiga, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, Arab, Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, dan Tiongkok. Poin keempat yaitu memiliki terbitan versi online. Yang kelima, Dewan Redaksi adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara.
Yang keenam yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan, paling sedikit penulisannya berasal dari 4 negara. Poin ketujuh yaitu terindeks oleh database internasional bereputasi Web of Science, Scopus, Microsoft Academic, Search, dan atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang ketujuh. Selanjutnya kepada pemateri ke-8 tentang ciri jurnal internasional yang akan disampaikan oleh Saudara Agung Mulyawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan untuk ciri jurnal internasional. Adapun ciri jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan, yaitu mempunyai faktor dampak, impact factor dari isi Web of Science, dalam kurung Thomson Reuters, atau Schemago Journal Rank, SJR. Kemudian mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tertinggi 40. Kemudian jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada 7 butir di atas dan terindeks oleh database internasional bereputasi Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search, namun belum mempunyai faktor dampak, impact factor dari isi Web of Science, Thomson Reuters, atau Schemago Journal Rank, SJR, adalah penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30. Cukup? Mungkin akan dilanjutkan lagi. Satu lagi, Gung. Karena satu lagi poinnya. Satu lagi. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada 7 poin di atas yang belum terindeks pada database internasional bereputasi Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search, namun telah terindeks pada database internasional seperti Deutsch, CABI, Copernicus, dan atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti dan dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi 20. Mungkin cukup sekian. Akan dilanjutkan oleh yang lain. Baik. Selanjutnya tentang kemutahiran jurnal yang dibahas yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Jadi, kemutahiran dari jurnal ini dapat dilihat dari kajian yang mendukung tercapainya kualitas pendidikan secara menyeluruh sesuai dengan konsep pengelolaan yang ditawarkan melalui pendekatan konsep manajemen baru dan sumber yang digunakan berdasarkan tahun terbitnya adalah 2016-2011 yang terbaru, meskipun terdapat bahan bacaan dari jurnal tahun 1998 dan tahun 2009, 2007, atau 2005. Sekian. Ya. Nak, ke bawahin, nak. Ya. Selanjutnya tentang rekomendasi jurnal yang akan disampaikan oleh Anissa Sarah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, adapun jurnal ini direkomendasikan untuk mahasiswa, masyarakat umum, dan khususnya untuk lembaga pendidikan. Dengan berbagai kekurangan yang terdapat pada jurnal ini karena tidak adanya bahan dan metode juga hasil dan pembahasan penelitian. Maka dari itu kami merekomendasikan jurnal, di antaranya manajemen pendidikan, manajemen peserta didik yang ditulis oleh Jaja Jahari, Heri Khairuddin, Hani Nurjana. Ya, selanjutnya pelaksanaan manajemen peserta didik pada Madrasah Aliyah Negeri Beringin, Kota Sawah Luton,
Sawah Luton yang ditulis oleh Junaidi. Ya, baik, Terima kasih. kepada Nisa Sarah yang telah memberikan materi tentang rekomendasi. Nak, bawa lagi, nak. Rekomendasi. Nah, baik, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Fahraini dan Fitri Hermawati. Jadi kesimpulan pembahasan pada makalah ini yaitu membahas tentang pentingnya upaya manajemen peserta didik harus didukung dengan peningkatan kualitas guru dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan arti dan fungsi sekolah. Selain itu, pentingnya akan sebuah rancangan pada sebuah sekolah yang mengacu pada pengembangan sistem informasi sekolah. Dan juga dengan terbentuknya sistem ini semakin mudah untuk menginformasikan segala sesuatu dari sekolah kepada siswa dan para guru semakin mudah dan ekonomis dan sangat kompleks. Hasil rancangan tersebut juga dapat diterapkan pada sekolah-sekolah lainnya dan pada organisasi-organisasi yang lain yang memerlukan sistem tersebut. Baik, dari pemateri pertama sampai terakhir telah disampaikan tentang jurnal yang dibahas mengenai pengelolaan pendidikan atau pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Ya. Terima kasih kepada para pemateri yang telah meluangkan waktu luangnya untuk menghadiri forum ini. Sebelum ditutup, mari kita membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.